Halo, hola, hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Siapa yang sudah kenal Yohanes Pembaptis? Berkait dengan bacaan kali ini, Bunda Woro mau kasih perumpamaan dulu ya. Contohnya ya, pernah nggak kamu dikasih nasihat sama temanmu, nasihat sama mamamu atau papamu, atau tante, om, nenek, kakek, nasihat yang baik-baik. Pasti pernah ya diberi nasihat supaya kamu tidak melakukan sesuatu sehingga kamu tidak mendapat akibat buruk dari hal yang kamu lakukan. Misalnya gini, makan gak boleh cepet-cepet ya, soalnya nanti tersedak. Pernah gak dinasihati seperti itu? Pernah ya, Bunda Woro juga pernah loh dulu waktu kecil. Nah, sama seperti ini, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk memberitakan bahwa Yesus akan datang ke dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Jadi, sama seperti mama papamu, kakek nenek, om tante, dan semua orang yang pernah menasihatimu, mereka mengatakan bahwa kita harus berbuat seperti apa yang mereka nasihatkan supaya kita boleh menjadi orang baik atau mendapat akibat baik pada saat nanti setelah kita melakukan perbuatan itu ya. Contoh lagi nih, contohnya adalah misalnya belajar PJJ di rumah. Dinasehatin dong sama bu gurumu, kerjakan PJJ-mu dengan baik. Tugasnya jangan lupa dikerjakan supaya nilainya nanti masuk ke daftar nilai guru dengan sesuai waktunya. Karena kalau tidak sesuai dengan waktunya, nilainya pasti dikurangi dan atau tidak dimasukkan ke daftar nilai. Nah, nasihat itu kalau kamu lakukan, maka kamu akan mendapat nilai dengan baik ya. Nilainya masuk ke dalam daftar nilai. Tapi kalau kamu tidak menuruti apa yang sudah dinasihatkan, maka kamu akan menanggung akibatnya gitu ya. Jadi nasihat-nasihat yang kita terima itu sebenarnya seperti Yohanes Pembaptis menasihati orang-orang zaman dulu untuk bertobat dan dibaptis, supaya ketika Yesus datang ke tempat mereka sudah dalam keadaan tahu siapa Yesus dan apa yang akan diwartakannya. Seperti itu ya. Jadi sudah pintar, sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Yohanes itu adalah anaknya Elisabet, saudaranya Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis ini lahir duluan daripada Tuhan Yesus karena pada saat Elisabet mengandung 6 bulan, nah, si Yohanes Pembaptis itu di perut ibunya sudah berumur 6 bulan, Bunda Maria baru mendapat kabar dari malaikat bahwa akan mengandung Yesus di kandungannya ya. Jadi bedanya Tuhan Yesus sama Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih dulu lahir ya. Lalu ada kisah yang menarik juga tentang Yohanes Pembaptis. Papanya Yohanes Pembaptis namanya Papa Zakaria. Nah, Papa Zakaria ini tidak percaya bahwa Ibu Elisabet akan bisa mengandung karena waktu itu Ibu Elisabet sudah berumur sangat tua. Nah, pada saat dia tidak percaya, Papa Zakaria tiba-tiba langsung bisu, tidak bisa berkata-kata apa-apa. Ya, nah ketika Yohanes Pembaptis lahir, Papa Zakaria bisa berbicara dan kata-kata yang pertama keluar dari mulut Papa Zakaria adalah
Pujian kepada Tuhan bahwasanya mukjizat telah diberikan kepada keluarganya. Di usia yang sudah tua, istrinya bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Pada zaman itu, anak laki-laki itu adalah sangat berharga, lebih berharga dari anak perempuan ya. Tetapi kalau sekarang laki-laki dan perempuan sudah sama ya. Pada zaman itu laki-laki itu lebih diharapkan dilahirkan daripada perempuan ya. Oke. Nah, begitu ceritanya tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini tugasnya adalah mempersiapkan jalan untuk Yesus. Jadi sebelum Yesus datang ke suatu tempat, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ayo kalian harus dibaptis, harus bertobat supaya nanti pada saat datangnya Tuhan kalian sudah bertobat, sudah tidak berdosa lagi dan sudah tahu itu tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus gitu ya. Jadi dia adalah orang yang berseru-seru di padang pasir, itu maksudnya adalah orang yang memperkenalkan tentang Tuhan Yesus di suatu tempat sebelum Tuhan Yesus datang ke sana. Nah, kalau di kisah nyatamu apa ya? Apakah Yohanes Pembaptis itu ada? Ada. Yohanes Pembaptis itu kalau zaman sekarang adalah orang-orang yang menasihatimu. Siapa saja yang menasihatimu yang baik-baik. Misalnya, mamamu, ayo dikerjakan PR-nya nanti supaya kamu pintar gitu ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah kamu menurut atau tidak. Sama seperti Yohanes Pembaptis, mamamu itu memberitahu, menasehati bahwa kamu harus mengerjakan PR-mu supaya kamu pintar. Seperti itu, sama. Lagi, misalnya sedang makan ya, kita sedang makan. Lalu kakakmu bilang begini, makan jangan buru-buru, nanti tersedak loh. Nah, sama seperti Yohanes Pembaptis, memberitahu padamu, makan itu harus tidak boleh buru-buru, nanti tersedak, makan juga harus yang baik, duduknya yang baik, tidak boleh tiduran. Jadi, kamu jadi tahu yang baik dan yang benar. Ya, lagi ayo bereskan mainanmu, letakkan di tempat yang sesuai dengan tempatnya supaya nanti kamu kalau mencari mainanmu langsung ketemu dan kamu bisa langsung main mainan itu. Nah, itu juga Yohanes Pembaptis zaman sekarang. Orang yang menasihatimu itu adalah orang yang memberitahumu kebaikan. Kalau kamu berlaku kebaikan berarti kamu bertobat dan melakukan apa yang jadi saran atau nasihat itu sehingga kamu jadi orang baik. Nah, ketika kamu jadi orang baik berarti kamu sudah menerima Yesus masuk ke dalam hatimu, ya kan? Jadi kamu sudah siap menerima Tuhan Yesus. Jadi hatimu itu sudah menjadi baik dan melakukan hal-hal kebaikan. Begitu ya? Begitu? Nah, arti nyatanya adalah kamu mendengarkan nasihat dari mamamu, dari papamu, dari kakakmu yang baik-baik, lalu kamu lakukan ya. Menerima dan mendengar nasihat dari mamamu, kakakmu, atau papamu, orang-orang yang baik di sekitarmu, lalu kamu melakukan nasihat itu. Gampang ya aksi nyatanya. Nah, kali ini Bunda Woro sudahi ceritanya. Semoga kita selalu jadi anak yang baik. Sampai jumpa di channel Bunda Woro selanjutnya. Bye bye.